Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2065, I'm your host, Popo Kosen. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube nggak nyampe 1 jam, karena lagunya cuma gue tulis di description aja, jadi nggak usah khawatir, nggak selama itu. Kalau kamu pengen dengar versi aslinya, yang ada lagu-lagunya juga, dengerin di radio di Popo on the Radio. And now, kita mulai dulu dengan lagu pertama. Sebelumnya, it's a great day today, terutama buat Thomas Tuchel. Akhirnya dia dapat kerjaan baru, yaitu menjadi manajer dari Bayern Munchen. Dia menggantikan Julian Nagelsmann yang dipecat. Memang berat ya jadi pelatih Bayern Munchen itu. Dia dipecat karena terancam treble gagal. Lu bayangin. Mereka masih peringkat 2 di Liga Champions belum pernah kalah, tapi terancam nggak bisa treble, terus dipecat. Jadi akhirnya yang gantian Thomas Tuchel. So, menarik untuk dilihat itu gimana Bayern Munchen-nya. And now kita mulai dulu Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama. Dari Harvey, ada I Wish I Could Hate You. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sebagai anak 90-an, salah satu band gue yang gue paling suka itu adalah Oasis. Ya kan, lagu-lagunya gue bilang tak lekang oleh waktu sih. Tak lekang oleh waktu, klasik, dan dengerin sampai sekarang tuh masih enak. Dan si Liam Gallagher, vokalisnya Oasis waktu dulu, mereka kan udah bubar ya. Nah, si Liam Gallagher ini bilang kalau dia memprediksi bahwa reunion Oasis itu akan terjadi. Gila, ini pasti excited banget. Semoga nanti tur ke Indonesia ya. Tapi Noel Gallagher, kakaknya dia, itu bilang kalau ya kita tunggu aja. Jadi dia nggak mau mengkonfirmasi maupun mendinai. Dia bilang ya pokoknya si Liam Gallagher ini punya orang yang bisa kontak ke orangnya gue. Nah tapi kita tunggu aja. Nah kalau menurut gue sih setelah Noel Gallagher mengatakan ini, sebelumnya dia kalau ditanyain Oasis reunion tuh selalu bilang not happening. Tapi sekarang dia bilangnya kita lihat aja, tinggal orangnya dia ngontak orang gue. Nah, gue bilang, gue cukup yakin kalau Oasis reunion ini akan terjadi. Dan semoga datang ke Indonesia ya. Gue sih pasti nonton sih kalau Oasis reunion. Gila apa nggak nonton? But kita balik dulu ke lagu sekarang di Popo on the Radio. Ada Budi Doremi, Takkan Hilang. Enjoy. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sepertinya Apple itu akan menyusul jejaknya Netflix, karena Netflix itu juga memproduksi film sendiri kan. Nah si Apple ini akan menyusul jejaknya Netflix dengan merilis film sendiri. Cuma bedanya adalah si Apple akan merilis film-filmnya ini di bioskop juga. Nah menurut Bloomberg katanya Apple ini akan menghabiskan dana sebesar $1 miliar untuk memproduksi film-film pertamanya yang akan masuk ke bioskop. Nah biasanya film-film Hollywood ini yang big budget, pokoknya di atas $200 juta tuh udah dihitung big budget biasanya, kecuali kalau Avatar ya, karena itu sampai habis 2 miliar katanya. Nah tapi 200 juta ke atas tuh udah big budget. Jadi si Apple ini kemungkinan bisa ada 2 atau 3 film sih yang akan diproduksi sama Apple. Nah katanya yang film-film yang akan dirilis sama Apple ini kemungkinan besar adalah Napoleon dari sutradara Ridley Scott. Terus ada Killers of Flower Moon dari sutradara Wolf of Wall Street si Martin Scorsese, dan juga dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Pokoknya kalau lihat list-list kemungkinan film yang dirilis sama Apple ini kayaknya very promising sih. Soalnya Martin Scorsese sama Leonardo itu gila. Nah favorit gue juga tuh 2 orang itu. But kita tunggu aja nanti kalau udah ada konfirmasi ya. Ini baru report dari Bloomberg. But now ada Ride or Die dari Advance. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang udah mulai menyerang anak muda juga itu adalah diabetes ya. Jadi kalau lo masih muda dan belum kena, mendingan cegah dari sekarang sebelum lo kena. Karena kalau udah kena diabetes, hidupnya nggak enak banget men. Nah cara yang paling gampang adalah mengurangi asupan gula kamu, berolahraga yang rutin, dan sekalian deh ganti aja gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio, atau bisa juga online. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya World Athletic Council atau Council Atletik Dunia, Badan Atletik Dunia itu mengumumkan bahwa mereka memastikan bahwa transgender women atau perempuan transgender, jadi yang tadinya laki terus berganti jadi perempuan, itu dilarang untuk mengikuti event
perempuan. Dan ini menurut World Athletic ini, mereka mengambil keputusan ini untuk protect the future of the female kategori, atau melindungi masa depan dari kategori perempuan. Nah, mereka takutnya kalau nanti ini dibolehkan, maka akan ada bisa aja kemungkinan akan ada atlet-atlet cowok yang di kategori cowok itu dia nggak pernah menang, dan dia memutuskan untuk ya udah gue jadi perempuan aja biar gue ikut eventnya perempuan dengan harapan gue bisa menang. Nah, takutnya bakalan ada kayak gitu. Nah, menurut mereka ini bukan masalah diskriminasi cowok cewek segala macam, tetapi ini menggunakan science atau ilmu tentang perbedaan physical performance dari laki-laki dan perempuan. Nah, kalau transgender itu kan dia sebenarnya physical male-nya itu advantage-nya masih akan dia pegang walaupun dia berpindah jadi perempuan. Nah, jadi si World Athletic tuh mengambil keputusan ini. Nah, tetapi nanti kalau ada riset-riset baru yang membuktikan kalau ternyata enggak, nah ini mungkin akan ditinjau lagi dalam beberapa tahun ke depan. Intinya World Athletic bilang, kita nggak bilang nggak boleh sampai selamanya. Mungkin nunggu dulu sampai ada research yang lebih mendalam. Gue bilang ini sebenarnya keputusan yang cukup fair sih, karena memang benar kan, kayak kalau lu lihat hasil maraton deh, juara perempuan sama juara laki-laki, bedanya lumayan jauh kan, beda waktunya, world recordnya. Jadi memang ini keputusan yang cukup oke. Ya, kita lihat dalam beberapa tahun ke depan ya. But now, ada Still Alive dari RM featuring Anderson .Paak di Popo on the Radio. Balik lagi di Popo on the Radio, yang tadi malam ada pertandingan Inggris melawan Italia di qualifying Euro 2024. Dan si Harry Kane mencetak gol semalam, England berhasil menang 2-1, dan akhirnya Harry Kane mencapai salah satu mimpinya dia sejak kecil, yaitu menjadi record goal scorer untuk timnas Inggris. Itu adalah golnya dia yang ke-54 dan membawa dia lebih banyak satu gol dibandingkan pemegang rekor sebelumnya, yaitu Wayne Rooney. Dan gak cuma itu, England juga tadi malam balas dendam ya setelah kalah sama Italia di final Euro 2020. Walaupun sebenarnya balas dendam itu kalau di pertandingan kualifikasi kayaknya kurang greget ya. Harusnya mending menang di final Euro kemarin dan sekarang kalah kan. Mending jadi Italia kan, jadi England. But again, congrats buat Harry Kane. At least dia mendapatkan rekor sesuatu yang namanya dicatat dalam sejarah. Karena kalau juara tim dia belum pernah sama sekali kan. Jadi semoga bisa dengan cara pindah ke MU musim depan, Harry. Ya udahlah, kita balik ke lagu aja sekarang. Again, congrats buat Harry Kane. And now ada interaksi dari Tulus. Enjoy. Followers, sudah sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Nah, kenapa? Karena 1, gue ada turunan diabetes, 2, gue gak pengen diabetes, dan 3, gue suka minum manis. Nah, jadi akhirnya gue ganti gula gue dengan gula tes, dan hasilnya bagus. Tiap kali gue cek gula darah puasa gue di laboratorium ya, itu hasilnya selalu di bawah 100, yang artinya gue masih aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan seorang profesor di University of South Florida itu sekarang lagi melakukan penelitian di mana dia akan tinggal di bawah laut selama 100 hari untuk sebuah studi biologis yang akan dia lakukan. Nah, ini bukan berarti terus dia kayak pakai baju nyelam terus turun ke bawah laut tinggal 100 hari ya, tapi dia kayak tinggal di semacam, I guess, akuarium atau tabung. Pokoknya dia tinggal di situ nanti selama 100 hari. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Rekor orang terlama sebelumnya yang tinggal di bawah laut itu adalah 73 hari. Nah, ini si profesor ini akan tinggal di situ selama 100 hari. Dan nanti setelah itu dia akan diteliti secara sains apa aja yang terjadi sama tubuhnya dia. Apakah bisa manusia itu tinggal di bawah laut? Karena kan memang ada ini kan tekanan udara di situ dan segala macam. Pokoknya mau lihatlah nanti setelah itu gimana. Nah, dia nanti akan berakhir nanti tanggal 9 Juni dan habis itu dia akan bakal dimonitor segala macam. Bahkan menurut dia katanya akan ada banyak hal positif yang bisa diambil loh. Bakal improve katanya tubuhnya habis 100 hari di dalam laut ini. Jadi mungkin di masa depan bisa ada terapi
tinggal di bawah laut 100 hari gitu untuk mengimprove kondisi tubuh. Ya, tapi nanti ya bulan Juni kita akan lihat lagi hasil studinya gimana. But now kita balik ke lagu, ada Circles dari Gavin James. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. And jangan lupa semoga puasa kamu lancar ya. Ini masih weekend pertama. And jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio. Mungkin lo bisa ngabuburit sambil nonton video-video yang lama. Podcast gue yang lain juga. Ada yang jauh ngomongin bola. Terus ada juga yang enggak ngomongin bola, off the record. Minggu ini ngebahas tentang The Glory. Gue kasih review tentang The Glory. Apalagi ya, weekend ini kalau lu bingung ngapain, lu bisa nonton film, bisa juga main game Resident Evil 4 Remake yang udah rilis hari ini, yang menurut gue keren banget sih. Cocok buat dimainin sih. Buat weekend ini kayak harus, ya tamat lah weekend ini. Lu main dari nanti malam, Sabtu sama Minggu, nungguin sahur, nungguin buka, tamat lah, bisa lah. Dan keren banget sih. Reviewnya juga di mana-mana dapat nilai 10, nggak cuma dikritik, fan review juga nilainya di atas 90 berapa, jadi mendingan beli itu. Oke? Lagu terakhir ada When You're Gone dari Shawn Mendes. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.